Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bab 4, bulan Ramadan yang indah. Puasa di bulan Ramadan. Puasa berasal dari kata shaum dalam bahasa Arab yang berarti menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Berikut adalah ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah hal-hal yang dapat mewajibkan seseorang melaksanakan puasa. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya yaitu harus beragama Islam dan telah balik. Setiap umat Islam yang telah balik dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mengerjakan puasa. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu berakal sehat. Ibadah puasa seperti juga ibadah yang lainnya hanya diwajibkan kepada orang yang berakal sehat. Orang yang sakit atau gila dalam waktu yang lama tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Melaksanakan puasa memerlukan fisik yang sehat agar kuat menahan lapar dan dahaga sehari penuh. Namun, puasa bukanlah ibadah yang memberatkan. Jika seseorang dalam keadaan sakit, maka diberi keringanan untuk meninggalkan puasa. Kemudian dia harus menggantinya pada bulan yang lain. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi seseorang agar puasanya menjadi sah. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah atau batal. Adapun yang termasuk syarat sah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang tersebut harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Jika sedang berpuasa, tiba-tiba keluar darah tersebut, maka puasanya batal. Syarat sah puasa yang keempat yaitu kalian harus berpuasa pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Waktu yang dilarang untuk berpuasa yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri, dan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, dan pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah atau pada hari raya Tasyrik. Maka puasanya tidak sah dan menjadi haram jika kalian berpuasa pada hari-hari tersebut.
Kemudian rukun berpuasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya puasa pada saat melaksanakan puasa. Rukun puasa hanya ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa yaitu adanya sesuatu keinginan dalam hati untuk menjalankan puasa dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat puasa hendaknya dilakukan di malam hari sebelum matahari terbit atau pada saat sahur. Berikut adalah bacaan niat berpuasa Ramadan. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Imsak sering kita artikan sebagai waktu yang menunjukkan bahwa ibadah puasa segera dimulai, sehingga harus segera menghentikan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah berpuasa adalah hal-hal yang apabila dikerjakan akan meningkatkan pahala puasa, akan tetapi apabila ditinggalkan tidak akan berdosa. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kita tidak boleh mengundur-undur waktu berbuka puasa. Kemudian yang kedua, makan sahur. Sebelum berpuasa kita dianjurkan untuk makan sahur. Kemudian yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Yang kelima, sholat tarawih. Kemudian yang keenam, berdoa ketika hendak berbuka puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datangnya haid atau nifas. Yang keempat, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Kemudian yang kelima, hilang akal walaupun sebentar. Kemudian hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Melaksanakan puasa tidak hanya meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa saja, akan tetapi perlu juga memperhatikan perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela, misalnya mencuri, berkelahi, marah-marah, mengingkari janji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tercela, misalnya berkata bohong, berkata kotor, menggunjing, menfitnah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Setiap orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Meski puasa Ramadan hukumnya wajib, namun ada orang-orang tertentu yang diperbolehkan tidak berpuasa. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang apabila dia berpuasa
akan mengakibatkan sakitnya bertambah parah. Dia juga harus membayar kafarat dengan tetap mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, orang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian atau disebut musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi juga harus mengganti di hari lain ketika tidak dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua, lemah, dan tidak kuat untuk berpuasa. Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa diperbolehkan tidak mengerjakan puasa Ramadan, dan dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kemudian yang keempat, yaitu orang hamil atau menyusui. Wanita hamil atau menyusui karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri, mereka diperbolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orang sakit. Orang hamil dan menyusui wajib mengqadha atau membayar fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Berikut adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar atau masuknya waktu subuh, yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Mengerjakan sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih bisa dilakukan sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Syarat, rukun, bacaan, dan cara melakukan sholat tarawih sama dengan sholat wajib. Setiap 2 atau 4 rakaat setelah sholat disunahkan untuk membaca zikir dan doa. Kebaikan di bulan Ramadan yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau secara bersama-sama, tetapi sebaiknya dilakukan bersama-sama secara bergiliran. Satu orang membaca dan yang lainnya menyimak. Jika ada kesalahan membaca, maka yang lain dapat segera memberitahukan. Kebaikan di bulan Ramadan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah maksudnya yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak keutamaan dan balasan bagi orang yang bersedekah. Di antaranya yaitu yang pertama dapat menghapus dosa, yang kedua mendapat naungan di hari akhir, yang ketiga memberi keberkahan pada harta, yang keempat Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.